Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Kita tahu bahwa setiap hari saat kita diberi hari yang baru, ini adalah kesempatan kita ya untuk merenung-renungkan apa saja yang telah kita lakukan di masa lalu. Apakah ada hal-hal yang perlu kita lakukan pertobatan setiap harinya? Pastinya ada ya. Nah, pentingnya itu kita untuk merenung-renungkan setiap hari. Amin ya. Karena apa? Selama kita masih diberi hari yang baru, ini kesempatan kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin ya. Kita tahu di hari yang baru ini saat kita bangun di belahan dunia lain, ratusan bahkan ribuan orang yang harus meninggalkan dunia ini, di mana ada orang tua yang harus meninggalkan anak-anaknya, bahkan ada yang tidak sempat berpamitan, ada anak-anak yang harus meninggalkan orang tuanya, saudara-saudaranya, teman-temannya, ada kekasih yang meninggalkan pasangan hidupnya, ada pasangan seumur hidup, seorang kakek atau seorang nenek yang harus meninggalkan pasangannya sendirian di dunia ini. Banyak perpisahan yang terjadi di dunia ini saat kita diberi kesempatan untuk memiliki satu hari baru ini. Jadi pakailah kesempatan yang kita terima setiap harinya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk merenungkan tindakan kita di hari kemarin atau di hari-hari yang lalu yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, di mana yang membutuhkan pertobatan kepada Tuhan. Kesempatan baru setiap harinya. Mari kita syukuri kesempatan ini. Mari kita pakai untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Mari kita semakin menguatkan diri, mengingatkan diri kita setiap harinya dan orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, bahwa kita ini tujuannya cuma satu, ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tinggalkan. Apabila kita melakukan kesalahan, segera bertobat, minta maaf, langsung temui orang tersebut. Karena apa? Karena kesombongan atau keegoisan kita itu kenajisan di mata Tuhan. Jadi kalau kita ada kesalahan atau apapun, langsung minta ampun. Kalau kita salah ke Tuhan, langsung minta ampun. Kalau salah ke seseorang, langsung datangi. Untuk apa? Untuk menghancurkan kesombongan atau keegoan diri kita. Karena itu suatu kenajisan di mata Tuhan. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan tuh yang dipermuliakan saja dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Dan kita harus sadari lagi setiap harinya bahwa hari baru itu kesempatan baru bagi Tuhan yang diberikan kepada kita. Apapun yang Tuhan ini ya, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, akan menuntun kita pada setiap hal menuju kebaikan. Apapun yang kita alami, kita harus imani bahwa Tuhan itu beserta kita, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, bahwa kita itu hidup harus beriman kepada Kristus Yesus, karena itu baru disebut anak-anak Allah, anak-anak yang berhak menerima janji Abraham. Kita dengan beriman kepada Kristus, kita disebut anak-anak Allah. Maka bacalah firman Tuhan, maka renung-renungkanlah, maka terimalah janji Tuhan ini, bahwa kita tahu setiap perkataan yang ditulis ini adalah dengan bimbingan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam setiap janji-janji Allah ini, janji-janji Bapa. Renungkanlah, pegang itu dalam hati. Amin ya. Tuhan kita itu begitu nyata, masih berbicara sampai saat ini, salah satunya kepada saya melalui tiga pendeta besar, Pastor Yesaya Pariaji ya dari Gereja Tiberias Indonesia, Pastor Samson Dapas dari negara Nigeria ya, dan Pastor Yosef dari negara India yang sekarang tinggal di Amerika. Senyata itu
masih berbicara. Jadi apapun yang dialami, pegang janji Tuhan ini, renungkan setiap hari. Setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan kepada kita. Bersyukurlah, nikmati bersama Tuhan. Amin ya. Sampai kesudahannya, kita saling menjaga hati, kita saling menjaga pikiran kita, tindakan kita agar selaras dengan tujuan Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin ya. Sampai kesudahannya nanti, sampai Tuhan bilang selesai. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Dan biarlah semua orang tahu, semua dunia tahu bahwa Tuhan kita itu begitu nyata, bahwa Tuhan Yesus kita itu jalan menuju surga yang diberikan Allah kepada manusia sebagai jembatan kita menuju Allah, menuju surga. Kita beritakan itu sampai ke ujung dunia. Dan kita beritakan juga bahwa Tuhan kita itu begitu nyata, jalan itu tuh masih berbicara sampai sekarang. Mari kita bersaksi, berfirman. Kita perlu gandakan talenta kita, kita cari Tuhan di mana. Kita saling support, saling bantu, saling dukung untuk mencapai tujuan kita itu, tujuan yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja aku. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Galatia 4 ya, pasal yang keempat ayat 21 sampai 31. Judul perikopnya, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah
ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Isa adalah anak-anak janji, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin ya. Hagar dan Sarah. Jadi di sini Paulus menceritakan kembali bagaimana Abraham seorang yang dipilih Tuhan, yang memiliki dua orang istri, Hagar dan Sarah, di mana dikatakan satunya dari hamba ya, satunya orang merdeka. Dan dikatakan di sini bahwa Hagar adalah ibu dari anak-anak perhambaan, tetapi Sarah adalah digambarkan ibu dari anak-anak yang merdeka, Yerusalem surgawi. Kita akan renungkan ya bagaimana Paulus menceritakan ini kepada jemaat Galatia, menceritakan sepenggal kisah kembali ya dari nenek moyang mereka, Abraham yang memiliki dua orang anak, di mana melahirkan anak-anak yang mempunyai kisah hidup yang berbeda juga. Amin ya. Dimana ini diceritakan Paulus tentunya untuk menguatkan atau mengingatkan kembali jemaat Galatia. Kita akan renungkannya dari ayat di awal. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Jadi di sini Paulus memberi pertanyaan, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Itu ditulis Paulus ya. Kemudian dikatakan di ayat 23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Jadi Paulus mengatakan bahwa anak yang dilahirkan Hagar adalah anak yang berasal dari daging, tetapi anak dari Sarah adalah anak dari janji. Janji siapa? Janji Allah kepada Abraham. Amin ya. Dikatakan di ayat 24, ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa satunya yang berasal dari istri yang bernama Hagar adalah anak-anak perhambaan, berasal dari gunung Sinai. Kemudian dikatakan di ayat 25, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa Hagar itu sama seperti Yerusalem yang sekarang, yang saat ini ada di dunia ini, kayak gitu ya, dimana hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Kemudian dikatakan di ayat 26, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Itu yang dikatakan Paulus. Sarai adalah ibu kita. Itu yang diajarkan Paulus kepada jemaat Galatia.
Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ini dikutip Paulus ya. Kita tahu Sarah lama ya tidak punya anak, dikatakan mandul. Dan karena janji Allah yang harus ditepati, maka Sarah melahirkan anak yang berasal dari janji. Dikatakan di ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Isa adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Amin ya. Dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Jadi Paulus mengatakan, dia yang diperanakkan dari daging jadi anak-anak Hagar menganiaya yang diperanakkan menurut roh, menganiaya keturunan dari Sarah. Demikian juga sekarang ini. Itu sudah ditulis oleh Paulus bahwa keturunan dari Hagar itu menganiaya keturunan dari Sarai, keturunan dari janji Allah. Terus dikatakan di ayat 30, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Itu yang dikatakan oleh Paulus, bahwa mereka, jemaat Galatia dan Paulus, dan tentu saja kita adalah keturunan dari anak-anak yang merdeka tersebut, yang menerima janji Allah. Kita imani, orang yang beriman kepada Kristus adalah anak-anak Abraham. Baru bisa disebut anak-anak Abraham apabila mempunyai iman kepada Kristus Yesus. Dan Paulus di sini mengajarkan, memberikan penguatan ya, atau iman tersebut, bahwa mereka adalah keturunan dari Sarai, perempuan yang merdeka, yang akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu, Yerusalem surgawi. Amin ya, amin. Tentunya ini harus kita beritakan juga, amin ya, janji-janji dari Allah, bahwa kita beriman, kita adalah keturunan dari Sarai, perempuan yang melahirkan anak yang berasal dari janji Bapa. Yang dikatakan di sini adalah perempuan mandul yang kemudian bersorak-sorai. Amin ya. Perempuan mandul tetapi menerima janji Allah yang melahirkan keturunan yang bisa disebut ahli waris. Amin ya. Amin. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita beritakan itu seperti yang dilakukan oleh Paulus ya. Paulus seorang rasul yang memberitakan kepada orang-orang di luar Yahudi. Paulus memberitakan firman agar ada iman di orang-orang Yahudi. Paulus juga mengajarkan iman, bahwa mereka yang beriman kepada Kristus adalah anak-anak Abraham. Orang-orang Yunani yang di luar Yahudi diajarkan firman Tuhan ini. Amin ya. Mereka juga diajarkan iman ini, bahwa mereka mengimani, harusnya mengimani mereka adalah keturunan dari Sarah, Yerusalem surgawi. Amin ya. Itu kita beritakan juga kepada semua orang. Sama seperti Paulus yang memberitakan firman ini kepada orang-orang di luar Yahudi. Agar apa? Agar mereka mempunyai iman kepada Kristus. Karena mereka kalau belum mempunyai iman kepada Kristus, Alkitab mengatakan mereka belum disebut anak-anak Abraham. Jadi ajarkanlah iman ini. Kita orang Indonesia
sekarang dapat beriman, mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Abraham. Dan diajarkan oleh Paulus lagi bahwa kita adalah anak-anak dari Sarai juga, Yerusalem baru, yang menerima warisan seperti anak dari Sarai. Ajarkan ini kepada orang-orang sekitar kita atau yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Amin ya. Karena tentunya kita tahu bahwa Tuhan mau kita menyelamatkan semua orang. Amin ya. Beritakan firman ini. Bersaksilah agar banyak orang yang mempunyai iman, karena kita tahu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Apabila kita tidak berfirman, apabila kita tidak bersaksi, bagaimana akan timbul iman-iman di hati semua orang? Apapun latar belakangnya, apapun budayanya, bahkan agama yang sebelumnya mereka anut pun, beritakan ini. Agar apa? Agar mereka mempunyai iman kepada Kristus Yesus. Karena hanya orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus yang 2000 tahun lalu lahir di dunia, yang bersaksi mengenai apapun yang didengar dari Bapa, sehingga ada Injil ini. Beritakan, bersaksilah, berfirmanlah agar timbul iman. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu juga berbicara kepada orang-orang di dunia belahan lain. Di Indonesia, Tuhan berbicara kepada almarhum pendeta Yesaya Pariaji yang sebelumnya tidak menganut, bahkan tidak mengenal agama Kristen, kepada saya. Dan kita tentunya mau hal itu terus berlanjut kepada semua orang, keturunan-keturunan kita nantinya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus untuk hal-hal luar biasa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan, berkati kami, lindungi kami semuanya Yesus. Siapapun yang sakit, berikan kesembuhan-Mu, berikan mujizat-Mu. Apapun yang bukan daripada-Mu di tubuh kami, Kau ambil Tuhan. Bersihkan tubuh kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, berikanlah kami semuanya pekerjaan dan usaha yang berbeda daripada-Mu, yang dapat membawa kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi untuk lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Beri kami semuanya anak-anak pasangan hidup yang daripada-Mu, yang cinta Engkau, yang takut Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami Tuhan yang rindu untuk memiliki anak, Tuhan beri kami anak-anak yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, anak-anak yang rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu, anak-anak yang mencintai kami, orang-orang sekitar hidupnya sama seperti dia mencintai Kau Yesus. Anak-anak yang selalu rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, berikan jalan keluar-Mu, berikan solusi-solusi daripada-Mu, jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Berikan kami semuanya Roh Kudus-Mu, mujizat-Mu, anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.